Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pena Murib, mahasiswa Stapon Blora Sentani, kelas 4F, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menafsirkan teks Kolose 2 ayat 6-15, kop atau judul kepenuhan hidup dalam Kristus. Mengapa saya sulit dimengerti teks tersebut? Jika konteks atau latar belakang teks dijelaskan dengan jelas, saya mungkin dapat memahami nuansa atau makna yang dimaksud. Latar belakang dan konteks sosial dan budaya komunitas Kristen di Kolose. Gereja di Kolose adalah komunitas Kristen yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang Yahudi, non-Yahudi, Gentie. Mereka menghadapi tantangan dalam menjaga iman mereka di tengah-tengah pengaruh budaya dan agama lain, pengaruh agama filsafat. Ada pengaruh kuat dari ajaran Yahudi dan filsafat Yunani Romawi yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang iman Kristen. Politik kekuasaan Romawi. Kolose berada di bawah kekuasaan Romawi yang berarti ada tekanan politik dan sosial yang kuat dari pemerintah Romawi dan agama-agama lain. Ekonomi, perdagangan, dan pusat ekonomi. Kolose adalah kota perdagangan yang penting, memungkinkan penyebaran berbagai ide dan budaya. Bahasa asli. Teks Kolose ditulis dalam bahasa Yunani Koine yang merupakan bahasa umum pada zaman itu. Bahasa ini memiliki nuansa dan struktur yang berbeda dari bahasa modern, sehingga pemahaman yang tepat tentang bahasa asli sangat penting untuk interpretasi yang akurat. Pengaruh terhadap penafsiran. Pemahaman tentang Kristus sebagai kepala. Dalam konteks ini, penyebutan Kristus sebagai kepala. Kolose 2 ayat 10 memiliki implikasi kuat tentang otoritas dan posisi Kristus di atas segala pemerintahan dan penguasa baik spiritual maupun duniawi. Relevansi dan penerapan pribadi iman yang teguh. Teks ini mengingatkan kita untuk hidup dalam Kristus dan berakar dalam iman yang teguh, tidak mudah pengaruh oleh ajaran atau pandangan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab mengenai Kristus lebih dalam. Penekanan pada Kristus sebagai kepala dan sumber kehidupan spiritual mendorong kita untuk terus mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Kristus dan hidup dalam hubungan intim dengannya. Kelompok komunitas yang sehat. Dalam konteks gereja atau komunitas Kristen, teks ini mendorong umat untuk membangun komunitas yang sehat dan saling mendukung dalam iman serta waspada terhadap ajaran yang dapat memecah belah atau menyesatkan. Masyarakat luas, kebenaran dan integritas. Pesan tentang tidak membiarkan diri dirampok oleh ajaran palsu dan mempertahankan dan kebenaran dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pendidikan, media, dan kepemimpinan. Nilai kebenaran yang dapat diterapkan. Ketaatan pada Alkitab. Menjaga iman yang murni dan taat pada ajaran Alkitab dalam segala aspek kehidupan. Waspada terhadap pengaruh negatif. Waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang dapat menyesatkan atau merusak iman dan moral baik dari dalam maupun luar komunitas Kristen. Dengan menerapkan nilai-nilai dari teks Kolose 2 ayat 6-15, kita dapat mengalami pertumbuhan spiritual yang senat membangun komunitas yang kuat dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Sekian dan terima kasih penafsiran saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.